Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Syifamani Putri dengan NIM 05528136 dari Prodi Sistem Informasi di UPBJJ Denpasar. Jadi pada kali ini saya akan mengerjakan tugas basis data 2, yaitu di sini kita diminta untuk mengubah diagram ini ke dalam basis data MySQL. Nah, jadi untuk membuat database di sini saya akan menggunakan SAM. SAM adalah aplikasi yang digunakan untuk develop database secara lokal. Jadi di sini kita tinggal start saja. Oke, kemudian pindah ke browser untuk ini ke halaman localhost php-myadmin. Jadi di sini saya tinggal reload saja. Oke, ini adalah halaman dari php-myadmin. Nah, jadi di sini untuk menambahkan database, tinggal klik, kemudian di sini kita buat nama dari database-nya berdasarkan soal dari tugas kedua ini. Saya menggunakan nama rumah sakit DB, kemudian create. Oke, jadi di sini setelah membuat database, kita akan membuat table. Kita lihat di sini. Nah, pada soal ini kita dapat melihat beberapa entitas yang nantinya akan kita jadikan tabel pada database. Jadi di sini ada entitas dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin. Jadi kita akan membuat entitas ini menjadi tabel-tabel pada database. Di sini misalkan saya akan membuat dokter. Oke, kita tulis 7 seperti ini. Oke, setelah itu kita harus menginput atribut yang ada pada tabel. Di sini adalah ID dokter. Nah, ID dokter memiliki tipe integer dengan length atau values-nya itu adalah 3. Nah, kemudian ID dokter ini adalah primary key, sehingga dia harus diset menjadi auto increment, di mana jika ada data baru yang ditambahkan, maka ID-nya itu akan otomatis bertambah. Oke, kemudian di sini kita tambahkan lagi itu adalah nama dokter. Nah, untuk tipe menu HP di sini kita menggunakan varchar. Karena jika kita menggunakan integer, angka 0 yang ada di depan dari nomor HP itu akan hilang. Jadi kita menggunakan varchar untuk menuliskan nomor HP-nya. Oke, di sini kita berhasil membuat satu tabel, yaitu tabel dokter. Ini adalah field-nya, sesuai dengan yang ada pada soal. Oke, kemudian kita akan membuat tabel selanjutnya. Di sini saya akan membuat tabel pasien. Namun, di sini saya akan menggunakan command prompt untuk membuat tabel pasien di sini. Jadi, untuk membuat tabel command prompt-nya, saya akan buka terminal di sini dari SAM. Oke, jadi kita harus masuk ke MySQL-nya terlebih dahulu. MySQL -u seperti itu. Masuk. Oke, kita sudah ada di MySQL-nya. Nah, jadi di sini kita juga bisa melihat tabel-tabel apa saja yang kita punya di lokal. Jadi perintahnya itu adalah show databases. Oke, ini adalah database yang kita miliki di lokal.
Nah, jadi di sini saya punya 2 dan yang saya gunakan ini adalah rumah sakit DB. Jadi, untuk menambah tabel di database rumah sakit DB, kita harus masuk terlebih dahulu ke database-nya, yaitu menggunakan use, perintah use, kemudian nama dari database-nya. Oke, ini menandakan bahwa kita sudah ada di database DB-nya. Nah, di sini kita juga bisa melihat tabel-tabel apa saja yang ada di database ini. Kita akan menggunakan perintah show tables seperti itu. Oke, di sini kita baru mempunyai tabel dokter saja. Di sini selanjutnya saya akan menambahkan satu tabel lagi, yaitu adalah pasien. Menggunakan perintah create table, kemudian nama tabelnya adalah pasien. Nah, untuk menambahkan atributnya pada tabel pasien, kita menggunakan tanda kurung seperti ini. Pertama adalah ID pasien, itu adalah integer dengan nilainya adalah 3. Kemudian kita buat dia adalah auto increment seperti ini. Dan dia adalah primary key. Kemudian dipisah dengan koma untuk menambahkan atribut lain. Kemudian di sini ada nama pasien dengan tipenya adalah varchar. Varchar 100. Kemudian ada alamat pasien di sini. Di sini juga varchar 100. Dan yang terakhir jenis kelamin. Jenis kelamin pasien. Ini tipenya adalah varchar 1. Kenapa untuk jenis kelamin kita menggunakan varchar 1? Itu agar mempermudah proses query, agar tidak berat. Nah, jadi ketika kita menginputkan data pada database, itu kita hanya menggunakan huruf P atau L saja untuk menandakan bahwa dia adalah perempuan atau laki-laki. Nah, kemudian di sini sudah kita tutup dengan kurung lagi, kemudian titik koma, kemudian enter. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkannya. Terus kita akan melihat tabelsnya, yaitu dengan show tables untuk mengecek. Oke, di sini kita berhasil untuk menambahkan satu tabel lagi, yaitu dengan nama pasien. Oke, jadi seperti itu jika ingin menambahkan tabel dengan command prompt atau CMD. Oke, untuk selanjutnya saya akan menggunakan PHP MyAdmin lagi untuk menambahkan tabelsnya. Oke, ini adalah field dari tabel pasien dokter. Jadi ini adalah 3 tabel yang berhasil kita buat. Oke, selanjutnya kita akan menambah tabel-tabel yang lain.
Nah, jadi ini adalah daftar-daftar tabel yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita akan membuat relasinya. Untuk menentukan relasi foreign key-nya, kita dapat lihat dari sini. Untuk tabel dokter, dia tidak memiliki foreign key ya, tapi foreign key-nya itu ada pada tabel pasien dokter, di mana pasien dokter itu memiliki atribut dengan ID dokter yang berasal dari tabel dokter dan ID pasien yang berasal dari tabel pasien. Jadi di sini untuk tabel pasien dokter, kita tambahkan foreign key-nya, tambah foreign key. Di sini kita klik more, kemudian index. Oke. Nah, jadi untuk primary key itu dibedakan dengan foreign key-nya. Primary key itu dia ada logo kunci emas seperti ini. Nah, jika di hover akan menunjukkan primary. Kemudian kalau foreign key dia akan warna abu seperti ini. Jadi, sekarang kita akan membuat relasinya antar tabel-tabel ini. Nah, di sini pada header kita dapat melihat menu-menunya. Pada pojok paling kanan, di sini kita pilih designer. Nah, di sini akan menampilkan semua tabel yang sudah kita buat. Oke, ini kita rapikan terlebih dahulu. Baik, saya akan posisikan dia seperti ini. Kita akan menambahkan relasi di antara tabel-tabel ini berdasarkan foreign key-nya. Kita klik di sini, create relationship. Oke, kemudian kita akan menentukan terlebih dahulu parents-nya. Parent itu adalah tabel yang memuat primary key yang digunakan di tabel lain sebagai foreign key. Nah, misalkan di sini adalah dokter admin. Di sini ada atribut dengan nama ID dokter. Jadi, parent-nya adalah dokter, ID dokter yang kita klik seperti ini. Kemudian foreign key-nya itu ada pada tabel dokter admin. Jadi, kita tinggal klik. Oke, di sini kita diminta untuk membuat relationship-nya. On delete kita pilih cascade, kemudian untuk on update kita pilih cascade juga. Baik, di sini relasinya sudah. Kemudian kita akan coba untuk menginput data. Di sini saya akan coba pada tabel pasien. Kita insert. Untuk menambahkan data ini kita juga dapat lakukan di CMD. Nah, di sini saya akan menggunakan PHP MyAdmin terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di sini adalah data yang baru saja kita tambahkan. ID-nya 1 dengan nama pasien Bunga, alamatnya Jalan Kenanga, dan jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan data pada tabel pasien dengan CMD. Jadi di sini saya buka SAM, Shell,
Oke, kita masuk ke MySQL-nya terlebih dahulu. Pilih database-nya. Oke, di sini kita akan show tables terlebih dahulu. Oke, ini adalah tabel-tabelnya. Kita akan insert data ke tabel pasien. Jadi untuk nama-nama atribut ini harus sesuai dengan urutan yang ada pada database. Nah, di sini adalah ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Sebenarnya saya ada typo untuk menulis alamat pasien, tapi untuk saat ini tidak apa-apa. Berarti di sini adalah alamat ya, kita tulis alamat saja di sini. Alamat itu. Kemudian yang terakhir adalah jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, untuk values-nya kita tulis seperti ini. Values dalam kurung buka, kemudian values-nya. Nah, karena untuk ID pasien itu adalah auto increment, jadi kita tidak perlu menuliskannya. Di sini kita bisa hapus saja ID pasien, values, kemudian kita mulai dari nama. Nama pasien semisal adalah Romi. Kita tulis menggunakan petik seperti ini karena ini merupakan tipenya adalah varchar ya. Kemudian petik 2 lagi untuk alamat pasien, misalkan Jalan Kenangan. Oke, kemudian jenis kelamin kita tulis L sebagai simbol laki-laki. Tanda bahwa Romi ini adalah laki-laki. Oke, untuk data kedua Romi sudah berhasil yang kita buat dengan GMT. Jadi ini adalah data-data yang telah kita buat pada tabel pasien. Jadi di sini kita hanya menggunakan tabel pasien sebagai contohnya. Di sini ada nama pasien Bunga dan nama pasien Romi yang telah kita buat dengan menggunakan PHP-MyAdmin dan juga CMD. Dan di sini adalah semua daftar database yang telah kita buat sebelumnya, juga menggunakan PHP-MyAdmin dan juga CMD. Baik, sekian untuk tugas 2 basis data. Saya ucapkan terima kasih.